Senang sekali karena kita boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube CFMU. Bagaimana kabar saudara-saudari semuanya? Doa dan harapan saya, saudara semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Saudara senantiasa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bahkan lebih dari itu, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Kristus, saudara memiliki hubungan yang intim dalam spiritual saudara dengan Tuhan. Amin. Baik saudaraku, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Di kesempatan yang berbahagia ini Bapa, kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Buka hati kami ya Bapa, sehingga setiap kami yang membaca, mendengar kebenaran firman-Mu sungguh boleh dikuatkan, diteguhkan, sehingga dalam pengiringan kami akan Engkau, kami semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan ini kita baca bersama di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setahun lebih wabah corona telah melanda negeri kita, bahkan seluruh muka bumi, dan dampaknya luar biasa. Toko-toko pada sepi, bahkan PHK terjadi. Keadaan ekonomi, keuangan menjadi terganggu. Tentu awalnya begitu sulit, tetapi perlahan bangkit kembali. Bermacam cara ide mulai muncul dan dilakukan agar ketahanan ekonomi rumah tangga tetap terjaga. Dampak dalam masalah rumah tangga, ada yang hancur rumah tangganya, tetapi juga ada yang justru semakin dieratkan. Ribut rukun, dan saudara lambat laun sama-sama saling belajar untuk membahagiakan satu dengan lainnya. Bagaimana dengan peribadahan di gereja? Gereja juga berupaya untuk tetap memberikan pelayanan kepada umat. Maka gereja melakukan ibadah online atau streaming. Banyak kisah yang menarik di balik itu semua. Ada yang ikut ibadah streaming tapi belum siap saudaraku, mungkin masih belum mandi. Ada yang ikut ibadah streaming tapi dengan posisi baring-baring, dengan tidur-tiduran, tidak sungguh-sungguh. Bahkan mungkin ada gereja melakukan Zoominar, saudara. Jemaat Tuhan mengikuti. Saya pernah melihat beberapa anak muda, ya dia mengikuti Zoominar, tetapi di sana dia menunjukkan wajah muka sambil memegang rambut mukanya. Kadang-kadang kita melihatnya ini ikut sungguh-sungguh atau tidak.
terjadi, saudara. Pertanyaan kita adalah berapa banyak yang ikut? Baik itu ibadah online, streaming, Zoominar. Ini tentu upaya yang dilakukan oleh gereja, pelayanan yang dilakukan oleh gereja untuk umat Tuhan tetap bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kondisi yang sedang terjadi ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Saudaraku, inilah proses hidup yang Tuhan izinkan sedang terjadi dan kita alami. Saudara, jujur dalam doa-doa kita sering memohonkan agar wabah ini berlalu. Kita meminta wabah ini lenyap. Itu tidak salah. Tetapi faktanya, setahun lebih sudah wabah ini masih melanda. Maka saudara, di dalam doa-doa kita, mari, bila Tuhan masih mengizinkan wabah ini, maka dalam doa kita mohon Tuhan melindungi. Tuhan beri kita hikmat agar hidup kita tetap survive, semangat kita tidak kedor, pemberitaan Injil tetap dilakukan, pelayanan kepada Tuhan tetap dilakukan dengan sungguh dan dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat hidup kita. Saudara, hidup kita itu dimulai sejak dalam kandungan, terlahir, lalu kita masuk dalam fase proses hidup dari kecil, tumbuh, besar, dan berakhir kembali kepada Tuhan. Saudara, dari firman yang kita baca tadi, bagi Paulus, hidup itu adalah sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Dan dalam perlombaan, peserta bertanding dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang ada, dan dia terus berjuang menyelesaikan dengan baik hingga sampai pada garis akhir, atau disebut sebagai finalis terbaik. Dan itulah yang menjadi tema pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kegiatan televisi swasta untuk mencari putri Indonesia, maka ketuanya, ketua yayasan daripada Putri Indonesia ini, dan yang sekaligus salah satu juri dalam kegiatan tersebut, bernama Putri Kawardani. Dia mengatakan bahwa ada 3 kriteria untuk menjadi seorang putri Indonesia. Yang pertama yaitu harus memiliki namanya brain, yang kedua beauty, dan yang ketiga behavior. Brain itu adalah kecerdasan, kepandaian. Dan yang kedua itu adalah beauty, yaitu memiliki kecantikan. Dan behavior itu yaitu memiliki perilaku, sifat, karakter yang kuat, yang baik tentunya. Nah saudaraku, tentu untuk menjadi seorang putri Indonesia dia harus berjuang sedemikian untuk sampai pada akhirnya menjadi finalis terbaik. Nah saudaraku, bagi Rasul Paulus, dia melihat bahwa kehidupan yang dijalaninya adalah kehidupan dalam sebuah pertandingan yang tidak mudah. Dan dia terus berupaya, berusaha untuk mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan baik. Dan di sana dikatakan, Bapak Ibu, garis akhir pertandingan iman itu adalah akhir kehidupan atau kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Maka yang penting, saudaraku, bukan hanya bagaimana kita memulai pertandingan iman, tetapi bagaimana kita menjalani dan mengakhirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus begitu gigih di dalam memerintahkan Injil sampai akhir hidup? Mengapa Rasul Paulus begitu rela dan mau menderita? Bahkan dia ditangkap dan dipenjara. Saudaraku, Rasul Paulus sangat meyakini bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang yang berdosa, sebagaimana dicatat dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10.
Juga Rasul Paulus sangat meyakini bahwa persekutuan dengan Tuhan, segala usaha dan jerih lelahnya di dalam Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Kasih Allah yang telah mengubah seorang Saulus menjadi Paulus, dari seorang pembenci Kristus menjadi pengikut Kristus, maka dengan berani ia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kasih kepada Allah yang telah mendorong Rasul Paulus untuk melakukan pemberitaan Injil, dan pengharapan kepada Kristus yang telah memacu semangatnya untuk terus berjuang sampai akhirnya ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, saudara, dalam gelanggang olahraga, atlet berjuang dengan mati-matian untuk merebut juara. Mengapa, saudara? Karena ada hadiah yang akan diterimanya, yaitu medali telah tersedia menantinya. Nah, pertanyaan penting adalah bagaimana menjadi finalis terbaik. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat yang pertama, saudara, untuk menjadi finalis terbaik, maka seorang harus ikut terlibat dalam pertandingan. Dia harus sebagai peserta. Rasul Paulus dipilih oleh sang pelatih sebagai pemain. Dia diberi kesempatan, kepercayaan. Dia dipercaya. Bahkan dalam pertandingan yang dialami ini, saudaraku, Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-6, darahku sudah mulai dicurahkan. Darahku sudah mulai dicurahkan. Saudara, saat menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan melakukan penganiayaan yang bengis terhadap orang-orang percaya. Dan Paulus saat itu menjadi tahanan dalam penjara di Roma. Bisa dibaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dan juga ayat 16 sampai ayat 17. Di sana Rasul Paulus mengatakan, aku adalah seorang hukuman di dalam penjara di Roma. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan, darahku sudah mulai dikorbankan. Paulus merasa dia sudah menjadi seorang martir. Paulus sedang berpikir tentang kematiannya yang sudah dekat sebagai sebuah korban persembahan. Seluruh kehidupannya merupakan satu bentuk korban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Dan itulah yang dikatakannya di dalam Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Allah memilih kita menjadi umatnya, memilih kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah anugerah. Dan Allah menghendaki agar kita sebagai orang yang telah ditebus dan dipilihnya juga ikut terlibat dalam pertandingan hidup ini. Bukan hanya menjadi penonton, tetapi terlibat sebagai pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, harus mencapai garis akhir, yaitu berjuang sampai akhir. Di sana Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Di mata Paulus, pertandingan hidup yang dijalaninya adalah pertandingan hidup yang baik. Artinya hidup yang dijalaninya bukan hidup yang sia-sia. Paulus sangat yakin bahwa hidup baru di dalam Kristus sebagai seorang Kristen adalah hidup yang memiliki tujuan. Paulus memahami betul bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia.
dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Sehingga saudara, tidak berhenti di tengah jalannya pertandingan atau perjuangan. Paulus telah menyelesaikan, mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia menjaga integritas nama baik sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Kristus. Dan dia terus berjuang sampai garis akhir kehidupannya. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana dalam perjuangan itu dia berjuang sampai garis akhir. Ini yang kedua, untuk menjadi finalis yang terbaik. Yang ketiga, saudara, yaitu memelihara iman. Apa maksudnya memelihara iman? Artinya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Memelihara iman dengan setia itu artinya tetap teguh sekalipun banyak cobaan, ada godaan. Bahkan Rasul Paulus katakan darah mulai dicurahkan, ada pengorbanan. Saudaraku, tidak mudah yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dia tetap setia. Dia tetap memelihara iman. Dia tetap andalkan Tuhan. Dia tetap berserah dan bersandar Tuhan. Dia tidak lari dari panggilan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Sekalipun kematian sudah dekat, dia tidak takut, tetapi dia siap hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia memelihara iman. Yang keempat, saudaraku, Rasul Paulus berkata, di dalam iman dan di dalam keyakinan, dia berkata bahwa ada hadiah bagi finalis terbaik. Dikatakan mahkota kebenaran itu telah sedia dan disediakan. Dalam bagian yang lain dikatakan mahkota, ada mahkota abadi, ada mahkota kemuliaan, ada juga disebut mahkota kehidupan. Saudaraku, mahkota adalah sebuah apresiasi karena sebuah pencapaian. Ada kemenangan dalam sebuah pertandingan sehingga kepadanya diberikan mahkota. Mahkota adalah sebuah penghargaan yang berjuang sampai pada akhirnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menjadi finalis terbaik. Yang pertama, harus ikut terlibat dalam pertandingan sebagai peserta. Yang kedua, mencapai garis akhir, artinya berjuang sampai garis akhir. Yang ketiga, memelihara iman, artinya tetap setia. Dan yang keempat, ada meyakini ada hadiah bagi finalis terbaik. Bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami, semangat dalam mengiring Tuhan jangan kendor. Mari dalam perjuangan iman yang sedang kita jalani ini, mari tetap setia dalam mengiring Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya sangat percaya, saudara, orang-orang yang setia sampai pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Roh Kudus yang terus menolong kami menggemakan kebenaran firman ini di dalam hati dan hidup setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan berkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, agar dalam pertandingan iman yang sedang kami jalani ini, kami menjalaninya dengan setia. Kami menjalaninya dengan teguh andalkan Tuhan. Dan tolong kami Bapa, agar kami tetap setia dan kami mengakhirinya sampai pada garis akhir kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.